gila keren. Tuh, gue ngeliat Valen. Keren tuh misalnya. Kalau gue ngeliat Tasya tuh gini. Oke. Kok lucu? Kok enak juga? Lucu juga. Boleh. Iya bagus gitu deh, kayak gitu. Kayak ada beda aja. Bukan berarti apaan yang begini. Gak gitu-gitu amat juga gitu loh maksudnya. Dan kalau ini kan kita tuh bisa ngelihat semua kelemahan orang. Kita sangat mudah untuk mencari kelemahan, sangat mudah untuk mencari kekurangan orang tuh sangat mudah. Ya, gue mau cari misalnya siapa yang kalian anggap paling bagus, April misalnya, yang kalian anggap paling bagus Valen, sangat bisa dicari kelemahannya, sangat mudah dicari. Tapi kan si Valen gak gini, tapi kan si April gak gitu. Sangat gampang untuk mencari kelemahan, kekurangan orang tuh sangat gampang. Tapi yang susah itu untuk mencari kelebihan. Di saat orang gak ngeliat kelebihannya si Tasya misalnya, kalau gue tuh justru melihat dia tuh dari awal gini. Yang paling detail itu dari cara Tasya berdiri dibandingkan dengan peserta lain. Cara dia berdiri aja tuh udah beda sendiri. Cara dia jalan itu tuh udah beda sendiri kalau menurut gue. Jadi kok ada sesuatu yang beda ya. Ada sesuatu yang memang udah dipersiapkan sejak kecil kalau dia tuh akan menjadi bintang gitu. Meskipun Tasya ini bukan ikon pasarnya dangdut, bukan. Memang dia tuh bukan ikon pasarnya dangdut kompetisi. Nah, biasanya kalau kompetisi dangdut, terutama dangdut akademi, kompetisi dangdut itu pasti akan yang begini nih jenis suaranya, yang keriting lah, yang powernya gilaan lah. Jadi udah ada ikonnya gitu. Penyanyi dangdut kompetisi, juara kompetisi dangdut itu sudah bisa dipastikan standarnya tuh di situ gitu. Tapi kalau Tasya tuh memang dia bukan termasuk pasarnya dangdut klasik, memang bukan. Jadi kayak masih asing aja gitu ngelihat dia tuh, kayak asing aja. Kita belum bisa menerima itu gitu karena rasanya asing gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, dia tuh ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi ada energi yang berbeda. Sama juga kayak Arbil pun juga sama kayak gitu. Jadi ada hal yang kok menarik ya gitu. Jadi mungkin juga dia ini nggak tahu ya. Ini teorinya tuh pasti akan sangat banyak sih, cuman nggak tahu nih teori mana yang paling mendekati kebenaran, teori mana yang paling masuk akal, itu gue nggak tahu nih. Mungkin ya. Kan Tasya itu mulai dapat virtual gift itu di 5 besar kan. Sebelumnya kan dia nggak pernah. Dia tuh selalu virtual gift terendah. Tasya itu virtual gift paling rendah dari mulai 4. Kapan sih mulai dibuka virtual gift tuh gue juga lupa. Kapan lah, pokoknya mulai dibuka virtual gift untuk menentukan yang langsung lolos tuh kalau nggak salah di 10 besar apa ya. Pokoknya yang menentukan langsung lolos. Sejak dibukanya virtual gift, si Tasya itu virtual giftnya selalu terendah. Dia paling tidak ada gimmick. Yang lain-lain tuh ada yang gimmicknya, entah itu asmara, entah itu gimmick membawa cerita dramatis dari keluarganya, entah itu April misalnya yang ada cerita backgroundnya tuh dia ada ngamen dulu dan dia mulai dikenal di Cirebon sampai akhirnya penggemarnya banyak. Jadi pada saat dia masuk ke Dangdut Academy itu tuh udah nggak kosong gitu karena si penggemar fanbase-nya dia tuh udah banyak. Jadi dia berangkat dengan kisah hidupnya yang untuk industri hiburan itu sangat menjual, sangat menarik
untuk dibahas, untuk dijadikan perbincangan hangat gitu. Jadi orang tuh tertarik gitu dengan kisah hidupnya. Ada si Arbil misalnya sama Zahra kek misalnya, atau Valen sama Milen gitu. Valen sama Milen, tapi Valen sama Mila, yang lain-lain lah pokoknya ada. Jadi kayak setiap segmen sesinya itu ada beberapa peserta yang dibahas sangat panjang karena memang menarik aja untuk dibahas gitu, entah dari sisi kehidupannya, entah dari apa. Tapi Tasya ini dari awal tidak ada itu, segmentasi dia tuh selalu pendek-pendek karena ya nggak ada hal yang menarik untuk dibahas dari hidupnya, misalnya karena nggak ada apa, dia mau menjual cerita kesedihan juga nggak sedih-sedih amat gitu hidupnya. Mau ngebahas tentang prestasi dia yang begitu banyak, dia tuh nyanyi Korea bisa, ngedance bisa, nyanyi ini, oh pialanya udah banyak, dia udah ikut berbagai macam ajang kompetisi di TV juga udah banyak gitu.